Di sini Imam Al-Barzanji ini mengutip dari Al-Hafidz As-Suyuti. As-Suyuti punya kitab berjudul Ma Rawahul Wa'un fi Akhbarit Ta'un. Informasi yang diriwayatkan oleh para penghafal tentang berita-berita ta'un, wabah yang menyebabkan kematian ramai orang. Nah, di antaranya apa? Nah, di dalam kitab ini diterangkan termasuk ta'un ya. Awwalu ta'unin waqa'a fil Islam ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam sanata sittin minal hijrah bil Madain. Wa yu'rafu bi ta'uni Shirawayh fi ma hakahul Madaini. Walam a'lam kam mata fihi fa ahki. Qultu walam yamut fihi ahadum minal muslimin. Wabah ta'un yang pertama kali terjadi di dalam Islam pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tahun 6 Hijriah di Madain. Madain ini termasuk salah satu kota di Persia, di Iran sekarang. Dan dikenal dengan ta'un Shirawayh dalam informasi Al-Madaini. Aku tidak mengetahui berapa jumlah yang mati pada waktu itu untuk diceritakan. Tetapi pada waktu itu tidak ada seorang pun kaum muslimin yang meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada pagi kali ini kita akan berbicara tentang sebuah hadis yang merupakan salah satu tanda kiamat, beberapa tanda kiamat sughra, tanda kiamat kecil. Kita akan membaca hadis riwayat Imam Bukhari. Ini kitab Fathul Bari. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 3176. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Al-Humaidi. Al-Humaidi telah bercerita kepada kami. Haddatsana Al-Walid bin Muslim. Walid bin Muslim bercerita kepada kami. Qala, Walid berkata, haddatsana Abdullah bin Al-Ala ibn Zabar. Abdullah bin Al-Ala bin Zabar bercerita kepada kami. Qala sami'tu Busra bin Ubaidillah annahu sami'a Aba Idris qala. Abdullah bin Al-Ala berkata, aku telah mendengar Busra bin Ubaidillah bahwasanya dia mendengar Abu Idris berkata, sami'tu Auf bin Malik qala. Aku mendengar Auf bin Malik, seorang sahabat Auf bin Malik berkata, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Wa huwa fi qubbatin min adamin. Beliau ada di kemah yang terbuat dari kulit. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'dud sittan bayna yadayis sa'ah. Hitung, ada 6 perkara menjelang kiamat. 6 perkara menjelang kiamat. Mauti, yang pertama kematianku. Rasulullah meninggal ini termasuk tanda kiamat, tapi tanda kiamat kecil. Tsumma fathu Baitil Maqdis. Kemudian penaklukan Baitil Maqdis. Penaklukan Palestina. Ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian setelah penaklukan Palestina, tsumma mutanun ya'khudhu fikum ka qu'asyil ghanam. Kemudian kematian banyak orang, di mana kematian banyak orang itu akan mengambil pada kamu, akan mengambil kamu
seperti virus-virus kambing. Virus-virus kambing itu artinya ada satu kandang kambing, satu kena virus, tiba-tiba semuanya mati di tempat. Semuanya mati. Nah, tsumma istifadatul mal hatta yu'tar rajulu mi'ata dinarin fayadhillu sakhitan. Kemudian meluapnya harta benda, harta kekayaan meluap. Sehingga seseorang dikasih uang cuma-cuma 100 dinar itu masih marah. Karena uang banyak sekali pada waktu itu. Tsumma fitnatun la yabqa baitun minal Arab illa dakhalathu. Kemudian yang keberapa ini? Kelima. Kemudian fitnah, di mana tidak tersisa rumah di kalangan Arab kecuali fitnah itu masuk ke rumah itu. Nah, kemudian tsumma hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar fayaghdirun. Kemudian perdamaian yang terjadi antara kamu dengan kaum Banil Asfar, anak-anak kulit kuning. Siapa bangsa kulit kuning? Siapa yang dimaksud Banil Asfar? Banil Asfar ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah Rum, orang-orang Rum. Orang-orang Rum ini artinya orang-orang Nasara, Eropa, Amerika. Lalu mereka mengkhianati gencatan senjata itu. Fayatunakum tahta thamanina ghayatan. Lalu mereka akan mendatangi kamu di bawah 80 bendera. Mungkin sekarang ya di bawah 80 negara akan memerangi umat Islam. Tahta kulli ghayatin itsna asyara alfan. Di bawah setiap bendera ada 12.000 tentara. Ini besok ya. Nah, yang ini semuanya tanda kiamat kecil. Yang menjadi fokus pembicaraan kita pagi ini adalah mutan, banyaknya kematian ramai orang. Ini sebenarnya bagaimana? Nah, dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat, salah satunya adalah kitab Al-Isya'ah li asyratis sa'ah, menyebarkan tanda-tanda kiamat, karangan Al-Imam Al-Alim Al-Allam Al-Muhaqqiq Sayyid Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini, seorang ulama yang tinggal di Madinah, wafat 1103 Hijriah. Sekarang 1140 lebih ya, 41 Hijriah. Ini sudah 300 lebih, 300 tahun lebih. Nah, di sini termasuk tanda-tanda kiamat adalah kathratul maut, banyaknya kematian. Lalu beliau menyampaikan hadis tadi, hadis riwayat Imam Bukhari, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Tsumma mutanan ka qu'asyul ghanam. Kemudian kematian ramai orang seperti virus-virus kambing. Nah, ini kapan terjadi? Ini bukan hanya terjadi sekarang ya, sekarang di tengah-tengah wabah COVID-19, tapi sejak dulu sudah ada. Bahkan pada masa dulu lebih dahsyat daripada yang ada sekarang. Mengapa? Di sini Imam Al-Barzanji ini mengutip dari Al-Hafidz As-Suyuti. As-Suyuti punya kitab berjudul Ma rawahul wa'un fi akhbarit ta'un. Informasi yang diriwayatkan oleh para penghafal tentang berita-berita ta'un, wabah yang menyebabkan kematian ramai orang. Nah, di antaranya apa? Nah, di dalam kitab ini diterangkan termasuk ta'un ya. Awwalu ta'unin waqa'a fil Islam ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam sanata sittin minal hijrah bil madain. Wa yu'rafu bi ta'uni Shirawayh fi ma hakahul madaini. Walam a'lam kam mata fihi fa ahki. Qultu walam yamut fihi ahadum minal muslimin. Wabah ta'un yang pertama kali terjadi di dalam Islam pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tahun 6 Hijriah di Madain. Madain ini termasuk salah satu kota di Persia, di Iran sekarang. Dan dikenal dengan ta'un Shirawayh.
dalam informasi Al-Madaini. Aku tidak mengetahui berapa jumlah yang mati pada waktu itu untuk diceritakan. Tetapi pada waktu itu tidak ada seorang pun kaum muslimin yang meninggal dunia. Ini ta'un. Kemudian Al-Madaini menjelaskan, kanatit tawa'in al-'idham al-masyhuratu fil Islam khamsatan. Wabah kematian yang ramai, yang besar, populer dalam Islam itu ada 5. Ta'unu Shiraweh bil Madain fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ta'un Shiraweh di Madain, di Persia pada masa Rasulullah SAW. Thumma ta'unu Amwas. Kemudian ta'un Amwas. Ini ta'un Amwas ini ta'un Amwas pada masa Sayyidina Umar. Thumma ta'unul Jarif. Kemudian ta'un Al-Jarif. Thumma ta'unul Fatayat. Kemudian ta'un Fatayat. Ta'un yang menyebabkan kematian wanita-wanita muda, banyak perempuan. Thumma ta'unul asyraf. Kemudian ta'un al-asyraf. Ta'un orang-orang yang mulia. Ini yang meninggal ini banyak orang-orang yang mulia. Nah, sekarang kita berbicara ta'un amwas. Kita bicara bahasa Indonesia langsung ya. Ta'un Amwas ini nama sebuah tempat di Syam. Terjadi tahun 17 atau tahun 18 pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pasukan muslim yang meninggal pada waktu itu antara 25.000 sampai 30.000. Itu tentara perang. Itu Ta'un Amwas, dan itu terjadi 2 kali. Ini Ta'un Amwas terjadi 2 kali. Nah, bagaimana terjadinya Ta'un Amwas? Dalam kitab Fi Mir'atiz Zaman, dalam kitab Mir'atuz Zaman, tahun 18 Hijriah, sekelompok umat Islam di Syam minum minuman yang diharamkan, mabuk-mabukan. Akhirnya mereka dicambuk oleh komandan Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu an atas perintah Khalifah Umar. Dan Umar berkata, ini pasti terjadi musibah sekarang. Karena beberapa orang minum minuman keras. Akhirnya terjadi ta'un pada waktu itu. Artinya apa? Pelajaran yang dapat kita ambil di sini, terjadinya musibah itu karena banyaknya kemaksiatan. Karenanya kita menghadapi musibah ini perlu dihadapi dengan arif dan bijak, yaitu banyak kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kembali kepada Allah, insyaallah cepat selesailah. Mudah-mudahan cepat selesai. Dan pada Ta'un Amwas ini beberapa tokoh sahabat meninggal dunia. Tokoh sahabat ya, seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah komandannya, Mu'adz bin Jabal, Syurahbil bin Hasanah, Al-Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas ini sepupu Rasulullah SAW. Abu Malik Al-Ash'ari, Yazid bin Abi Sufyan, saudaranya Muawiyah, Harith bin Hisham, saudaranya Abu Jahal, Abu Jandal, dan Suhail bin Amr Al-Amiri, dan orang-orang lain. Ini Ta'un Amwas, banyak yang meninggal. Kemudian mengenai Ta'un Amwas ini ada hadis yang perlu disampaikan ya. Qala al-Baihaqi fi Dalailin Nubuwah. Imam Al-Baihaqi berkata di dalam Dalailin Nubuwah. Babu ma jaa fi ikhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam bit ta'un alladzi waqa'a bi Syam fi ashabihi fi ahdi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bab ini menjelaskan apa yang datang tentang informasi dari Nabi SAW tentang ta'un, wabah kematian yang terjadi di Syam terjadi kepada para sahabat pada masa Umar radhiyallahu anhu. Tsumma akhraja an Auf bin Malik al-Ashja'i qala. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Auf bin Malik al-Ashja'i. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi khiba'in min adamin. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Beliau sedang ada di kemah dari kulit. Faqal, beliau bersabda, "Ya Auf,
Ihfad khilalan sittan bayna yaday sa'ah. Catat, hafalkan, ada 6 perkara terjadi menjelang kiamat. Ihdahunna mauti. Pertama, kematianku, aku meninggal. Tsumma fathu Baitul Maqdis. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis pada masa Khalifah Umar. Tsumma mutanun yadhharu fikum. Kemudian kematian ramai orang di antara kamu. Ini para sahabat. Yastashhidullahu bihi dzarariyakum wa anfusakum. Dengan kematian itu Allah menjadikan syahid keluarga kamu dan diri kamu. Orang yang mati karena virus ta'un. Wa yazakki bihi a'malakum, dan Allah membersihkan amal-amal kamu, menghapus dosa-dosa kamu. Tsumma istifadatul mal bainakum. Kemudian meluapnya harta benda di antara kamu. Nah, di dalam hadis ini ada kabar gembira ya. Setelah terjadi ta'un, kematian ramai orang, harta benda itu akan melimpah. Ini kabar gembira. Mudah-mudahan setelah krisis karena adanya virus ini, nanti harta benda melimpah di antara kita. Semakin dimudahkan oleh Allah. Tapi limpahan harta benda ini termasuk tanda kiamat. Tanda kiamat juga. Ini diantara ta'un amwas, ini ta'un yang pertama. Kemudian kita loncat lagi ya. Tsumma waqa'a bil Basrah ta'unul Jarif. Kemudian terjadi di Basrah yang namanya ta'un, disebut ta'un al-Jarif. Ta'un Jarif. Mengapa Jarif ini artinya menghanyutkan? Wasummiya bidzalik, dikatakan ta'un jarif, menghanyutkan, li'annahu jarafan nas, karena dia menghanyutkan manusia. Kama yajrifus sailul arda fayakhudhu mu'dhamaha. Sebagaimana banjir menghanyutkan tanah, mengambil sebagian besar. Ini tahun berapa? Ada yang mengatakan tahun 64, ada yang mengatakan tahun 69. Para ulama berbeda pendapat mengenai ini. Tahunnya berbeda pendapat. Nah, ini pada waktu ta'un jarif, Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dalam kitab Al-I'tibar. Haddatsani Yahya bin Abdullah, Yahya ibnu Abdillah Al-Khatsami, an Muhammad bin Salam Al-Jumahi qala. Satu hari yang meninggal 70.000 di Basrah. Satu hari 70.000. Ini benar-benar banjir. Yang meninggal banyak sekali. Ta'un jarif ya. Kemudian tsumma waqa'a bil Basra ta'unul fatayat sanata 87. Lalu terjadi wabah kematian fatayat. Fatayat ini artinya wanita-wanita yang masih muda. Tahun 87. Mengapa disebut ta'un fatayat? Likathrati man mata fiha minan nisa'i syawab. Karena banyaknya orang yang mati pada hari itu. Likathrati man mata fiha minan nisa'i syawab wal adzara. Karena banyaknya wanita-wanita muda dan gadis-gadis yang mati pada waktu itu. Yang banyak mati malah wanita-wanita muda dan gadis-gadis. Mungkin virusnya laki-laki, karena senang yang wanita muda tapi virus itu bukan manusia ya, virus itu ya penyakit, yang bawa itu jin. Dalam hadis sahih yang bawa itu jin. Dan sekarang ini kabarnya virus corona yang banyak meninggal ini orang yang ekonominya menengah ke atas, orang yang kaya dan yang kaya-kaya ke atas. Kalau yang biasa-biasa katanya enggak. Jadi gak perlu khawatirlah yang biasa-biasa, insyaallah selamat. Kemudian ta'unul asyraf. Ta'unul asyraf pada masa Al-Hajjaj bin Yusuf, pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul, pada masa Al-Hajjaj bin Yusuf. Mengapa?
likathrati man mata fiha minal asyraf. Yang banyak meninggal ini orang-orang yang mulia-mulia. Kayaknya ta'unul asyraf. Ini pada tahun berapa ini? Ya, pada masa Al-Hajjaj bin Yusuf. Setelah masa-masa Abdullah bin Zubair. Kemudian terjadi tahun 423 wabah yang dahsyat di negara India dan negara Ajam. India ini berarti ya, dan seberang India ya mungkin sampai ke Indonesia juga, dan negeri-negeri Jabal sampai ke Baghdad. Dan meninggal di Mosul di Irak pada tahun itu 4.000 anak-anak kecil dengan cacar. Anak kecil meninggal karena cacar. Kemudian tahun 439 di Mosul, Jazirah dan Baghdad, di mana mestinya jamaah Jumat sebelumnya 400.000, tinggal 400 orang. Berarti banyak sekali. Kemudian di Damaskus tahun 469 yang penduduk asalnya 500.000, tersisa 3.000. 500.000 tinggal 3.000. Kemudian tahun 749 ini wabah kematian yang dahsyat, gak pernah terjadi di dunia. Karena ini terjadi di barat dan di timur, seluruh negeri di dunia terjadi. Dan ini diceritakan, Ibnu Abi Hajalah bercerita, diperkirakan pada waktu itu separuh penduduk dunia meninggal dunia, atau bahkan lebih. Di Kairo sendiri di Mesir, tiap hari lebih 20.000 yang meninggal pada waktu itu. Lebih 20.000, ini tahun 749. Nah, ini artinya apa? Ini kisah-kisah ramai kematian pada masa-masa lalu. Dan untuk virus COVID ini sepertinya tidak seganas yang terjadi di dalam sejarah masa sebelumnya. Atau di Indonesia tidak terjadi ganas yang seperti itu. Ya mungkin di Cina, di Amerika, di Italia mungkin agak ganas lah. Agak ganas. Tapi itu bagi orang beriman, itu keluarga yang meninggal karena virus, karena apakah virus corona ini termasuk ta'un apa tidak, ini terjadi perbedaan pendapat. Para ulama mendefinisikan ta'un itu berbeda-beda. Sebagiannya kalau ta'un itu didefinisikan seperti yang definisi Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, setiap penyakit yang merata, orang sakitnya sama, sakit yang sama itu masuk ta'un. Berarti sekarang ini ta'un juga. Dan muslim yang mati karena ta'un itu mati syahid. Amalnya dibersihkan dan yang mati karena ta'un ini, kalau memang corona termasuk ta'un, ini aman dari fitnah kubur. Tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Termasuk aman. Ini diterangkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Syarhus Sudur bi Syarhi Ahwalil Mauta wal Qubur, bahwa orang yang mati karena ta'un bebas dari siksa kubur, bebas dari fitnah pertanyaan malaikat mungkar nakir. Sedangkan bagi orang-orang kafir, ta'un itu merupakan tentara Allah dan azab dari Allah bagi mereka. Dan ta'un ini kalau membunuh orang kafir dikatakan tentara Allah, gak apa-apa, bisa. Karena para ulama biasanya apapun yang menyebabkan orang kafir itu binasa, itu bisa dikatakan tentara Allah. Di kitab-kitab tasawuf ya, di kitab-kitab akidah, di syarah-syarah hadis, kitab-kitab sejarah ada keterangan seperti itu. Jadi enggak perlu dipersoalkan apakah ta'un yang terjadi pada orang kafir termasuk tentara Allah apa bukan. Enggak perlu dipersoalkan masalah itu. Insya Allah kalau baca kitab agak banyak, insya Allah nanti tahu kalau itu termasuk tentara Allah.
Demikian kuliah pagi kali ini tentang fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dijaga dan dilindungi semuanya oleh Allah, dan mudah-mudahan segala urusan juga dimudahkan oleh Allah. Rizki kita kaum muslimin dimudahkan oleh Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.